Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi agama lain. Perkenalkan, nama saya F A I Q U T U L H I K M A H. Saya dari mahasiswa Universitas Argopuro Jember, program studi PLB dengan nomor induk mahasiswa 221F1 040. Saya dari kelas 22A1. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tentang anak tunadaksa untuk tugas UAS. Saya menyampaikan materi-materi berikut, yaitu 1. Dampak ketunadaksaan, 2. Layanan pendidikan anak tunadaksa, 3. Peran pengembangan anak tunadaksa di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak ketunadaksaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi motorik dalam kehidupan manusia sangat penting, terutama jika seseorang itu mengadakan kontrak dengan lingkungannya, sosial maupun lingkungan dalam alam sekitarnya. Maka peran motorik sebagai sarana yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan aktivitas mempunyai posisi yang tepat, mengantarkan seseorang untuk melakukan aktivitas mempunyai posisi yang sangat strategis. Di samping kesehatan indera yang lain, oleh karena itu, dengan terganggunya fungsi motorik sebagai akibat dari penyakit, kecelakaan, atau bawaan sejak lahir, akan berpengaruh terhadap keharmonisan indera yang lain dan pada kelahirannya berpengaruh pada fungsi bawaan. Ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri, dan sensitif, memisahkan diri dari lingkungan. Di samping itu, terdapat beberapa problema penyerta bagi anak tunadaksa, yaitu pertama, gangguan penglihatan anak tunadaksa. Penelitian tentang kekurangnya atau gangguan penglihatan pada anak tunadaksa cerebral palsy menunjukkan bahwa sejumlah besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan. Kedua, gangguan pendengaran anak tunadaksa. Masalah lain yang dihadapi oleh anak cerebral palsy adalah gangguan ketajaman pendengaran. Semula ada keraguan bahwa kerusakan otak dapat berpengaruh kepada kemampuan atau ketajaman pendengaran. Sebagaimana kerusakan otak berpengaruh pada kerusakan penglihatan, hal ini didasari pemikiran bahwa pendengaran tidak memiliki fungsi-fungsi motorik. Berbeda dengan penglihatan yang dibantu otot-otot mata, kelainan bicara yang dialami anak cerebral palsy antara lain disatria atau gangguan bicara pada bagian artikulasinya akibat lemahnya pengontrolan gerak di layar speech, gangguan bicara karena keterbelakangan mental, dan disfungsinya otak voice disorder atau gangguan pita suara steering, gagap serta apalsia, gangguan bahasa verbal. Gangguan persepsi referensi mencangkup pendengaran atau auditory, penglihatan atau visual sentuhan atau taktil, serta kepekaan modalitas yang lain. Secara kuantitatif, anak tunadaksa ortopedia tidak menunjukkan perbedaan dengan yang lain, sebab dalam beberapa studi tidak terbukti problem penyesuaian diri lebih banyak terjadi pada anak tunadaksa ortopedi. Maka harus dilihat dari 3 segi, yaitu
Pertama, sikap lingkungan masyarakat terhadap ketunadaksaan yang derita anak. 2. Sikap lingkungan keluarga terhadap ketunadaksaan yang derita anaknya. 3. Reaksi penderita sendiri terhadap lingkungan dan terhadap kecacatannya. Dapat disimpulkan bahwa masalah untuk anak tunadaksa bukan saja karena kondisi fisiknya yang berkelainan, melainkan masalah sosial dan psikologis pun harus turut diperhatikan. Perkembangan emosi anak tunadaksa, banyak masalah yang muncul sehubungan dengan sikap dan perlakuan anak normal yang berinteraksi dengan anak tunadaksa. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa usia ketika ketunadaksaan mulai terjadi turut mempengaruhi perkembangan emosi anak tersebut. Anak tunadaksa sejak kecil mengalami perkembangan emosi sebagai tanda secara bertahap, sedangkan anak yang mengalami ketunadaksaan secara besar mengalami sebagai suatu hal yang mendadak. Di samping anak yang bersangkutan pernah menjalani kehidupan orang yang normal, sehingga keadaan tunadaksa dianggap sebagai suatu kemunduran dan sulit untuk diterima oleh anak yang bersangkutan. Dukungan orang tua dan orang-orang di sekelilingnya merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan emosi anak tunadaksa. Orang tua anak tunadaksa sering memperlakukan anak-anak mereka dengan sikap terlalu melindungi, misalnya dengan memenuhi segala dan memenuhi secara berlebihan. Di samping itu, ada juga orang tua yang menyebabkan anak tunadaksa merasakan ketergantungan sehingga mereka merasa takut serta cemas menghadapi lingkungan yang tidak dikenal lainnya. Perkembangan sosial anak tunadaksa. Keanekaragaman berpengaruh perkembangannya yang bersifat negatif, menimbulkan risiko bertambah besarnya kemungkinan munculnya kesulitan dan penyesuaian diri pada anak tunadaksa. Sebenarnya kondisi sosial yang positif menunjukkan kecenderungan untuk menetralisasi akibat keadaan ketunadaksaan tersebut. Dampak atau tidak nampaknya keadaan tunadaksa itu merupakan faktor yang penting dalam penyesuaian diri anak tunadaksa dengan lingkungannya, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perlakuan anak-anak normal lainnya terhadap anak tunadaksa. Setiap orang tua, keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan masyarakat pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak tunadaksa. Dengan demikian akan mempengaruhi respon sebagian terhadap lingkungannya. Ejekan dan gangguan anak-anak normal terhadap anak tunadaksa akan menimbulkan kepekaan efektif pada anak tunadaksa yang tidak jarang mengakibatkan timbulnya perasaan negatif mereka terhadap lingkungan sosialnya. Keadaan ini menyebabkan hambatan pergaulan sosial anak tunadaksa di zaman yang sudah sedemikian maju seperti sekarang ini. Keberhasilan seseorang sering diukur dari prestasinya di dalam masyarakat, dikenal oleh norma tertentu bagi prestasi individu. Keterbatasan kemampuan anak tunadaksa seringkali menyebabkan mereka menarik diri dari pergaulan masyarakat yang mempunyai prestasi yang jauh di luar jangkauannya. Secara umum, anak-anak normal menunjukkan sikap yang berbeda terhadap anak tunadaksa bila dibandingkan dengan sikap
mereka terhadap anak-anak normal, demikian pula dengan sikap buruk. Perbedaan perlakuan ini nampaknya berkaitan dengan reference group yang berbeda antara anak normal dan anak tunadaksa. Layanan anak tunadaksa dalam setting inklusif, layanan pendidikan anak tunadaksa memiliki substansi diantaranya mengenai tujuan anak tunadaksa, tempat pendidikannya, sistem pendidikannya, melakukan kegiatan belajar mengajar bagi anak tunadaksa. Kedua, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Sasaran pendidikan pada tunadaksa bersifat dual purpose atau ganda, yaitu berkaitan dengan pemulihan fungsi fisik dan pengembangan dalam pendidikannya. Tujuan utamanya terbentuknya kemandirian dan keutuhan pribadi anak tunadaksa. Pendidikan anak tunadaksa perlu mengembangkan 7 aspek yaitu 1. Pengembangan intelektual dan akademik. Pengembangan aspek ini dapat dilaksanakan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran. Sekolah khusus anak tunadaksa atau SLBD tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya, namun hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. 2. Membantu perkembangan fisik. Dalam proses pendidikan, guru harus turut bertanggung jawab perkembangan fisiknya dengan cara bekerja sama dengan staf medis. Hambatan utama dalam belajar adalah adanya gangguan motorik. Oleh karena itu, guru harus dapat mengatasi gangguan tersebut sehingga anak memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan. Guru harus membantu memelihara kesehatan fisik anak, mengoreksi gerakan anak yang salah, dan mengembangkan ke arah gerak yang normal. Ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri Anda dalam proses pendidikan. Pramuka, guru bekerja sama dengan psikolog, harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap ketunaan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi yang harmonis. Yang keempat, mematahkan aspek sosial. Aspek sosial meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaannya perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberi serta dapat bekerja dengan kelompoknya. Kelima, mematangkan moral dan spiritual dalam pendidikan perlu diajarkan kepada anak tunadaksa tentang nilai-nilai, norma kehidupan, dan keagamaan untuk membantu mematangkan moral dan spiritual. 6. Meningkatkan ekspresi diri. Ekspresi diri anak tunadaksa perlu ditingkatkan melalui kegiatan kesenian, keterampilan, atau kerajinan. 7. Persiapkan masa depan anak. Dalam proses pendidikan, guru personil lainnya perlu bertugas untuk menyiapkan masa depan anak.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya, membekali mereka dengan latihan keterampilannya yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Sistem pendidikan. Walaupun anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yaitu anak tunadaksa ditempatkan secara khusus di SLBD, Sekolah Luar Biasa Bagian D. Namun, anak tunadaksa ringan atau jenis polimelitis telah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah biasa atau umum. Sementara ini, anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di sekolah umum harus mengikuti pendidikan sepenuhnya tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, mereka memperoleh nilai hanya berdasarkan hadiah, terutama dalam pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik atau Astati 2000. Sehubungan dengan itu, KIL 1986 mengemukakan bahwa adaptasi pendidikan anak tunadaksa apabila ditempatkan di sekolah umum adalah penempatan di kelas reguler. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Menyiapkan lingkungan belajar tambahan sehingga kemungkinan anak tunadaksa untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya, misal membangun trotoar pintu agak besar sehingga anak dapat menggunakan kursi roda. 2. Menyiapkan program khusus untuk mengajar ketinggalan anak tunadaksa. Anak-anak sering tidak masuk kelas. 3. Guru harus mengadakan kontrak secara insentif dengan siswanya untuk melihat fisiknya secara berlangsung. 4. Perlu mengadakan rujukan ke ahli terkait apabila timbul masalah fisiknya dan kesehatan yang lebih parah. Penempatan di ruang sumber belajar dan kelas khusus. Murid yang mengalami ketinggalan dari temannya di kelas reguler karena dia sakit-sakitan diberi layanan tambahan oleh guru di ruangan sumber. Murid yang datang ke ruang sumber tergantung dari materi pelajaran yang menjadi ketinggalannya. Sedangkan siswa yang mengunjungi kelas khusus biasanya anak yang mengalami kelainan fisik tingkat sedang dengan inteligensia normal. Misal anak yang tidak dapat berbicara, maka ia perlu masuk kelas khusus sebagai persiapan anak untuk memasuki kelas reguler. Karena selama anak di kelas khusus ia sering bermain kantin dan upacara bersama dengan anak normal. Untuk siswa ke kelas reguler, kebutuhan pendidikan bagi anak tunadaksa, anak ketunadaksaan secara umum hampir tidak memerlukan program pembelajaran yang berbeda dengan anak normal lainnya. Bahkan sebagian dari mereka, khususnya yang mengalami gangguan ortopedi, memiliki kemampuan kognitif yang relatif baik seperti hanya teman-teman yang normal lainnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu keluasan gerak. Derajat gangguan fisik yang dialami oleh tunadaksa sangat bervariasi dari ringan sampai yang berat. Berkaitan dengan kebervariasian tersebut, maka hal penting yang harus diperhatikan oleh guru adalah bagaimana agar anak dapat mengakses ke semua penjuru layanan pendidikan di sekolah dengan memperhatikan keluasan gerak anak. Masalah akses utama adalah berkaitan dengan akses menuju gedung sekolah, ruang kelas, dan fasilitas sekolah lainnya. Latihan keterampilan menolong diri atau self-help. Anak-anak berkelainan fisik dalam beberapa hal sangat membutuhkan latihan baku diri self-help. 1.
Self-help sangat dibutuhkan anak, terutama yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun di lingkungan umum. Hal tersebut diharapkan anak bisa mandiri dan tidak perlu tergantung pada orang lain. Contoh kegiatan makan dan minum, kegiatan yang melibatkan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan melipat. Kebutuhan psikososial, hambatan fisik pada anak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa tunadaksa memiliki kesulitan dalam mengembangkan sistem yang positif dan mengalami kecemasan yang lebih besar dibandingkan anak normal lainnya. Dalam Irianto 2010 untuk mendukung agar anak tunadaksa memiliki sifat dalam belajar di sekolah membutuhkan lingkungan yang kondusif, baik di lingkungan fisik, psikologis, maupun sosial. Sekolah inklusif integrasi pembelajaran antara siswa normal dan berkelainan fisik memerlukan penggabungan antara guru reguler dengan guru pembimbing atau dengan tenaga profesional. Demikian pula dalam kelas anak sangat membutuhkan sikap positif yang dapat diterima dari guru dan teman lainnya. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang peran pengembangan anak tunadaksa. Pengajaran kemandirian, penekanan pembelajaran yang dianjurkan adalah latihan kemandirian yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Melalui pembelajaran kemandirian diharapkan dapat mendukung kemandirian pribadi, kepercayaan diri, dan self-esteem yang baik. Beberapa pengajaran kemandirian yang disarankan yaitu kemandirian dalam hal belajar aktivitas kehidupan sehari-hari dan komunikasi atau sosialisasi dengan teman sebaya, guru maupun orang dewasa lain. Belajar kelompok dalam penerapan di sekolah memiliki nilai positif, terutama dalam membaurkan anak tunadaksa dengan anak normal di kelas yang bersangkutan. Dengan belajar kelompok tersebut diharapkan dapat berbentuk sikap positif. Anak yang saling menghargai, saling mengerti, saling toleransi yang akhirnya dapat meniadakan atau meminimalisirkan kecurigaan negatif di antara satu dengan yang lain. Hal terpenting dalam upaya pembentukan kelas atau sekolah inklusi adalah perlunya pendidikan bekerja sama dalam memberikan layanan pendidikan yang efektif mungkin bagi semua anak, bagi anak berkelainan fisik maupun anak normal. Berapa keuntungan? Tim Sitting menurut Cohen dalam Irianto 2010 2-5 pembelajaran di sekolah inklusif antara lain: terciptanya suatu rancangan pembelajaran yang efektif menciptakan untuk menghasilkan pemecahan masalah yang teratur. Kedua, menumbuhkan harga diri, peningkatan kemampuan komunikasi. Tiga, meningkatkan kemampuan sosial yang lebih efektif dan efisien. Keempat, menambah wawasan akademik yang lebih mumpuni. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaannya, yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran sehubungan dengan perencanaan kegiatan pembelajaran bagi anak-anak. Desrenaldo Taylor 1984 mengemukakan apabila penyandang cacat menerima layanan pendidikan di sekolah formal, maka ia harus memperoleh pelayanan pendidikan yang individualisasikan. Adapun langkah-langkah utama dalam merancang suatu program pendidikan individual atau PPI yaitu membentuk tim PPI, tim penilai program pendidikan yang diindividualisasikan atau TKI yang mencakup guru khusus, guru reguler, diagnosis kepada kepala sekolah, orang tua, serta profesional lainnya yang diperlukan.
menilai kekuatan yang kelemahan serta minat siswa yang dapat dilakukan dengan asesmen, mengembangkan tujuan-tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek, rancang metode dan prosedur pencapaian tujuan, menentukan metode dan evaluasi kemajuan. Prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip utama dalam pembelajaran pendidikan pada anak tunadaksa, antara lain: 1. Prinsip multisensori atau banyak indera. Proses pendidikan memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam diri anak, karena banyak anak tunadaksa yang mengalami gangguan indera. Dengan pendekatan multisensori, kelemahan pada indera lain dapat difungsikan secara dapat membantu proses pemahaman. 2. Prinsip individualisasi mengandung arti bahwa titik tolak layanan pendidikan adalah kemampuan anak secara individual. Model layanan pendidikannya dapat berbentuk klasikal dan individual. Dalam model klasikal, layanan pendidikan diberikan pada kelompok individu yang cenderung memiliki kemampuan yang hampir sama dengan bahan pembelajaran yang diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Penaatan lingkungan belajar berhubungan. Anak tunadaksa mengalami gangguan motorik, sehingga dalam mengikuti pendidikan membutuhkan perlengkapan khusus dalam lingkungan belajarnya. Gedung sekolah, sebaliknya, dilengkapi ruangan atau seharusnya atau sarana tertentu yang kemungkinan dapat mendukung kelancaran kehidupan anak tunadaksa di sekolah. Beberapa kondisi khusus mengenai gedung itu adalah sebagai berikut: macam-macam ruang khusus seperti ruang politik atau KS untuk memeriksa dan perawatan kesehatan anak, ruang untuk latihan bisa gerak atau fisioterapi, ruang untuk kita bicara atau speech terapi, ruang untuk dina diri, terapi okulasi, dan ruangan bermain serta lapangan. Lantai bangunan baik di dalam dan di luar gedung sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak licin. Tangga sebaiknya disediakan jalur lantai yang dibuat miring dan lain-lain. Rehabilitas anak tunadaksa, yaitu maksudnya adalah suatu upaya yang dilakukan kepada penyandang kelainan fungsi tubuh atau tunadaksa agar memiliki kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana telah disinggung pada sebagian sebelumnya, bahwa kelainan pada fungsi anggota tubuh bayi yang tergolong pada suatu tanda jasa ortopedi maupun neurologis akan mempengaruhi terhadap kemampuan fisik, mental, dan sosial dalam meniti tugas perkembangannya. Oleh karena itu, tekanan rehabilitas penderita tunadaksa hendaknya menitik beratkan kepada aspek-aspek tertentu. Jenis rehabilitas bagi penyandang terhadap bagi besar menurut kebutuhan antara lain: rehabilitas medis, fisioterapi, aktivitas daily living, occupational terapi, dan pemberian proteasi. Layanan pendidikan atas dasar problem penyerta yang selalu ada dalam kehidupan anak-anak penyandang anak tunadaksa. Model pelayanan pendidikan yang diberikan pun dibagi menjadi dua kategori, yaitu sekolah khusus dan anak tunadaksa sekolah terpadu atau inklusif. Sekolah khusus anak tunadaksa ringan pertama atau SLBD. Kategori sekolah SLBD ini ditunjukkan untuk anak tunadaksa yang memiliki masalah ringan dan tidak mengalami retardasi mental, yaitu penderita tunadaksa yang intelektual dalam garis rata-rata yang tinggi atau bagus, bahkan bisa dikatakan di atas rata-rata normal atau di atas intelektual anak reguler. Namun penyandang tunadaksa di kategori ini belum bisa digabungkan tempat pelaksanaan pendidikannya di sekolah inklusif karena harus melalui proses-proses terapi dan pelatihan serta fisioterapi
acupuncture atau berbagai terapi lainnya. Sekolah khusus untuk anak tunadaksa dan saringan kedua atau SLBD 1. Kategori sekolah khusus SLBD 1 ini lebih ditunjukkan kepada anak penderita tunadaksa yang memiliki intensitas permasalahan dalam mengelola emosionalnya, pandangan berpikir atau campuran keduanya yang disertai masalah retardasi mental. Tapi anak-anak yang berada dalam kategori tunadaksa sedang ini memiliki garis intelektual yang standar atau bisa dikatakan lebih rendah di bawah anak-anak reguler lainnya. Sekolah terpadu atau inklusif, pelayanan sekolah terpadu ini lebih ditunjukkan untuk anak penderita tunadaksa yang memiliki permasalahan relatif ringan, tidak memiliki permasalahan penyerta retardasi mental. Pelayanan sekolah terpadu ini memiliki antara lain bahwa pelaksanaan pendidikannya menyatu dengan anak reguler di sekolah umum. Penyandang tunadaksa dengan permasalahan ringan dianggap mampu dalam mengatasi masalah yang derita, seperti masalah fisik, intelektual, dan emosional. Maka kesimpulannya, anak-anak menggunakan kebutuhan spesifik. APK artinya anak-anak luar biasa yang harus dilayani dengan kebutuhan spesifik. Anak-anak dengan kebutuhan spesifik adalah anak-anak dengan ciri spesifik yang tidak sinkron asal anak-anak secara awam tanpa sengaja menunjukkan ketidakmampuan mental, emosional, dan fisik. Tunadaksa adalah gangguan motorik yang terjadi pada seseorang seperti lainnya, kelainan pada anggota tubuh. Lebih jelasnya bahwa tunadaksa ialah semacam gangguan yang dialami dikarenakan hambatan dalam fungsi gerak. Sekian resuman yang saya sampaikan. Mohon maaf, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.